Ada satu pelajaran yang harus kita baca di kitab Perjanjian Lama mengenai pelayanan atau keluarga yang melayani. Mari kita buka dulu 1 Tawarik 15. Kita akan belajar hari ini, apa sih gunanya pelayanan ini selain besar di sorga, yang dapat aku di bumi apa? Di sorga sudah pasti. Di bumi dapat apa kita kalau melayani? 1 Tawarik 15. Yuk cepat-cepat buka Alkitabnya. Saudara yang mendengarkan juga ikuti siaran ini, saudara dengar. 1 Tawarik 15, 16, dan 18 sampai 18. Kita baca sama-sama. 2, 3, iya. Daud memerintah para kepala Lewi, orang Lewi itu supaya mereka menyuruh berdiri saudara-saudara sepuak mereka, yakni para penyanyi, dengan membawa alat-alat musik memperdengarkannya dengan nyanyian nyaring lagu-lagu gembira. Maka orang Lewi itu menyuruh berdiri Heman bin Joel, dan dari saudara-saudara sepuaknya Asaf bin Berekia dari Bani Merari, saudara-saudara sepuak mereka Etan bin Kusaya, dan bersama-sama mereka itu saudara-saudara mereka dari tingkat 2, Zakaria, Yaaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Elia, Benaya, Masea, Matika, Elifele, Mikneya, dan Obed Edom, serta Yehiel, para penunggu pintu gerbang. Apa pelayanan mereka? Menunggu pintu gerbang, penjaga pintu gerbang, buka gerbang kota. Jadi Obed Edom dan teman-temannya dipercayakan menjadi penunggu pintu gerbang. Siapa yang masuk dibuka, siapa yang keluar dibuka. Jadi 24 jam mereka itu hanya buka tutup gerbang. Gak ada orang suka pelayanan ini. Sepele. Maunya orang kan seperti sekarang pekotbah. Yang lain-lain lah, song leader, singen, main drum. Wah, kalau main drum dia mau dia, karena puas tangannya. Tis. Wow. Obed Edom dan teman-temannya hanya menjaga pintu gerbang. Bertahun-tahun, katakan bertahun-tahun. Pekerjaan yang tidak dirindukan orang, yang tidak dimaui orang, bahkan dikatakan sekali-sekali Obed Edom ini disuruh ikut membawa musik. Sekali-sekali. 1 Tawarik 15 ayat 21. Sedang Matika, Elifele, Mikneya, Obed Edom, Yaziel, dan Azazia harus memainkan kecapi dengan 8 nada lebih rendah tingkat untuk mengiringi nyanyian. Sekali-sekali mereka ikut nyanyi, mobil musik. Jadi pelayanan mereka hanya menjaga pintu gerbang. Ya, sama seperti ibu-ibu menerima tamu. Sama seperti bapak-bapak melayani persembahan. Sama seperti mungkin ada yang menyiapkan kursi kebaktian. Bertahun-tahun dilakukan oleh Obed Edom dan teman-temannya. Tapi ada nilai plus kepada Obed Edom. Enggak terkenal pelayanannya. Enggak pelayanan yang dicari orang. Mereka enggak mikir uang dari sana. Enggak dapat upah di sana. Tapi dituliskan. Apa sih pelayanan Obed Edom? Menunggu pintu gerbang. Kalau ada tamu, seperti sekarang ada Grab, ada pos, ada tamu kerajaan, ada tamu negara, mereka buka pintu gerbang. Ya, saudara tahu bunyi pintu gerbang itu seperti apa? Ngek, ngok, ngek, ngok. Itu pintu gerbang zaman dulu nggak seperti pintu gereja ini. Jari kelingking pun bisa menggeser. Saudara nanti keluar, geser aja pakai jari kelingking pintu gereja. Bisa kok, ringan sekali. Kalau pintu gerbang zaman dulu, lebarnya itu mungkin sekitar luas gereja ini. Bayangkan satu berapa meter. Yang mendorong itu 3 orang. Buka satu, buka lagi. Saudara tahu kuncinya bukan pakai kunci gembok seperti sekarang. Kuncinya itu ada batu diukir di pinggir kiri kanan, lalu ada kayu yang dipikul untuk menutup. Plek.
Sepanjang pintu gerbang mungkin sebesar diameter atau persegi 4 itu mungkin sekitar 40 cm besarnya. Saudara pernah lihat di film-film China zaman-zaman dulu, kalau merobohkan pintu gerbang itu harus mikul kayu yang besar didorongkan, pung, pung, roboh itu pintu gerbang. Jadi tidaklah pekerjaan yang ringan, berat, tidak ada orang mau. Tapi kebetulan pada waktu itu Obed-Edom dan teman-temannya dapat pelayanan ini. Dan mereka sukacita. Jangan saudara bersungguh-sungguh, aku lagi bawa pujian, baru 3 minggu lalu. Loh, aku lagi bawa ini. Kan, kok aku aja? Ada pula, kok aku nggak disuruh-suruh lagi? Nggak begitu. Dipercayakan sungguh-sungguh. Belum dipercayakan cintai Tuhan tanpa ada niat-niat yang lain. Amin. Ini pelayanan. Lalu apa yang terjadi ketika mereka ibadah di rumahnya? Luar biasa berkat Tuhan. 1 Tawarik 13. Orang yang setia melayani, hal-hal kecil dikerjakan sungguh-sungguh, maka apa yang terjadi kepadanya? 1 Tawarik 13 ayat 14. Saya tunggu sampai Anda dapat. Sudah dapat? 2, ya. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal di rumah Obed-Edom, di rumahnya. Dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom. Dan segala yang dipunyainya. Ayamnya, kambingnya, pisangnya, ternaknya, mangganya, kulkasnya, semua diberkati. Kesehatannya, semua diberkati. Karena dikatakan seisi rumahnya dan kepunyaannya. Berapa banyak orang Kristen, uangnya banyak, sakit-sakitan. Anaknya banyak, bandel semua. Ini Obed-Edom, keluarganya, dan semua yang dipunyai diberkati, awet semua, tahan lama semua. Amin. Orang heran, loh, nggak salah dulu kita sama beli kipas angin. Kok kipas anginmu masih tetap? Aku sudah 3 kali ganti. Nah, contohnya begitu. Amin. Itu contohnya. Haleluya. Diberkati Tuhan. Loh, kan dulu kita sama nanam mangga. Kok duluan manggamu berbuah? Dia nggak tahu yang punya mangga pelayan gereja. Amin. Amin. Loh, kok kau jarang pakai masker tapi nggak kedengaran kau positif corona? Ini orang sana menutup diri 24 jam. Nggak ke gereja 2 tahun. Positif juga dia. Begitulah Tuhan memberkati orang yang menjadi setia pelayan. Kesetiaan Obed-Edom dalam melayani di rumah Tuhan sangat berbuah manis dan mengagumkan. Kita baca 1 Tawarik 26. 1 Tawarik 26. Makanya jangan sepele melayani. Jangan ngeyel-ngeyel kita melayani. Itu untuk kita, saudaraku. Saudara harusnya berdoa, Tuhan aku rindu melayani. Aku pingin melayani, aku mau melayani. Karena buahnya manis. 1 Tawarik 26. Ayat 4-8. Kita baca sama-sama. 1 Tawarik 26, 4-8. Ini buah manis pelayanan. 2 ya. Obed-Edom mempunyai anak-anak, yakni Semaya, anak sulung. Yozabat, anak kedua. Yoah, anak yang ketiga. Syakar, anak yang keempat. Nataneel, anak yang kelima. Amiel, anak yang keenam. Isakar, anak yang ketujuh. Dan Peuletai, anak yang kedelapan. Sebab Allah telah memberkati dia. Terus, bagi Semaya anak Obed-Edom itu lahir anak-anak. Mereka memegang pemerintahan di antara puak mereka. Sebab mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Anak-anak Semaya ialah Otniel, Rafael, Obed, Elzabat, serta saudara-saudaranya yakni Elihu dan Semakia. Orang-orang gagah perkasa. Mereka sekalian adalah keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka. Masing-masing orang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom.
orang-orangnya lemah, miskin, kekurangan, hutang piutang, gagah perkasa. Bukan seperti Spider-Man, Wonder Woman, Superman, enggak. Gagah perkasa itu dikenal orang dan punya pengaruh besar. Haleluya. Saya kenal seorang tua di Bontang yang sudah meninggal awal tahun kemarin. Kami pernah satu komunitas. Dia meninggal sakit paru-paru karena sudah 73. Saudara, saya beberapa kali duduk sama dia, Pak, cerita dulu masa muda. Wah, saya ini Pak Pendeta, dari muda saya gereja itu gak pernah tinggal Pak Pendeta. Sekalipun ya kerjaan saya jauh dari kota, namanya pun di kapal. Tapi namanya gereja dan Alkitab itu saya suka, dia bilang. Jadi pelayanan waktu muda bukan saya itu anggota KOR dan saya tidak mau tampil hanya anggota, saya sungguh-sungguh saya nyanyi, dia bilang. Makanya saya dapat jodoh saya dulu sesama pemuda. Baru setelah dia menikah, dia jadi majelis gereja. Di gereja tertentu, gereja besar di Bontang ini. Dia pensiun dari perusahaan. Saudara tahu anaknya satu anggota DPR. Menantunya juga anggota DPR. Adik-adiknya punya perusahaan. Waktu meninggal kemarin, saudara tuh dibacakan 5 nama. Penerima bantuan dari orang meninggal. Nama-nama ini tolong nanti datang ke depan, kirimkan nomor rekening, karena orang tua kami memberikan bantuan kepada saudara. Dibacakan, ada pendeta 3, baru lansia 2. Udah mati pun masih memberi. Di Bontang ini tidak banyak mobil Land Cruiser. Mobil anaknya 1. Kenapa Land Cruiser jarang? Karena 3 miliar satu. Kalau Fortuner murah, 700-nya. Itu tipe tertinggi itu. Tapi kalau Land Cruiser itu 3 miliar, second 1 miliar. Saudara dapat uang 1 miliar, bingung saudara. Mau diapain? Bahkan ada yang pingsan. Waktu pembuatan jalan tol antara Jawa Timur ke Jakarta, banyak yang pingsan terima uang banyak. Ada yang meninggal 1. Dia lihat, dia cek rekeningnya, 1,2 miliar pembebasan tanahnya. Pingsan dia. Karena paling besar rekeningnya dulu 20 juta. Begitu lihat nolnya 9, pingsan dia. Ini orang tua yang saya kenal yang punya anaknya Land Cruiser. Kenapa saya sampaikan firman Tuhan hari ini? Dan ini firman yang mengubah. Saya pelajari orang-orang tua yang melayani di gereja. Anak cucunya perkasa seperti Obed Edom. Saya nggak tahu kalau nenek saya dulu pelayan gereja. Mungkin saya perkasa. Perkasa dalam arti tidak seperti sekarang. Makanya saya sama ibu pendeta sama anak kami sepakat melayani. Saya bilang sama Ica, kamu cita-citamu apa nak? Dia bilang, saya penerus Bapak. Saya acung jempol. Karena kedudukan tertinggi di hadapan Tuhan bukan jadi DPR, bukan jadi wali kota, bukan jadi presiden, tapi pelayan Tuhan. Amin. Itu kedudukan tertinggi saudaraku. Sahabat yang melayani. Kenapa? 60 keturunan Obededom semua perkasa. Saya tahu kalau namanya perkasa nggak ada ngontrak-ngontrak itu. Amin. Kalau orang-orang perkasa di bandara biasa bisa ngopi di bandara, makan malam di sana, makan siang di sana. Tapi kalau Anda belum pernah menikmati di sana, Anda belum perkasa. Secara keuangan, itu perkasa namanya. Amin. Orang yang mulai, makanya saudara kejar nih. Kalau mama bapak saya pelayan gereja, mungkin nasib kami 6 orang beda. Beda saudaraku. Ya boleh buatlah. Tidak pernah diajari. Nah, sekarang kita diajari. Anak saudara sudah belajar dewasa, ajari melayani.
Apa yang mau dilayani? Di rumah, di KKS. Nah, kau nanti begini nak, kau nanti begini nak, kau nanti begini nak. Kenapa kita mau merubah sistem yang sudah termaterai dari dulu, dari kecil. Bahwa kita itu hanya menerima bersih. Gak mau kita kerja pelayan. Obed-Edom hanya penjaga pintu gerbang bertahun-tahun. Hasilnya berbuah manis. Anaknya perkasa semua. Dan ada yang dahsyat, saudaraku. Coba kita buka. 2 Tawarik 25. Berkat Obed-Edom tidak hanya di situ. 2 Tawarik 25. Makanya saudara sukalah menyanyi. Melayani lebih sungguh. Amin. Sampai akhir hidupku tetap melayani. Selagi Anda bernapas tetap melayani. Gak ada istilah pensiun. Perusahaan bisa pensiun. 2 Tawarik 25. Setelah puluhan tahun pun keturunan Obed-Edom masih merasakan pelayanan bapaknya. 2 Tawarik 25, 24. Kita baca sama-sama. Sesudah itu ia mengambil segala emas dan perak dan segala perkakas yang terdapat dalam rumah Tuhan. Dan yang berada di bawah pengawasan keluarga Obed-Edom. Juga perbendaharaan istana dan orang-orang sandera. Kemudian pulanglah ia ke Samaria. Siapa yang menjaga perkakas emas, perak dan para tawanan para budak? Keluarga Obed-Edom. Ini puluhan tahun loh. Dari Obed-Edom menjaga pintu gerbang sampai keturunannya dipercayakan penjaga perbendaharaan raja. Tidak gampang mempercayai orang jaga emas. Amin. Kemarin ceker tambang pasir sakit. Saya bilang sama pemilik alat berat, loh, cari ceker lah. Ya kan orang-orang sini ada. Kalimat yang keluar, dia katakan, banyak orang tidak bisa dipercaya Pak Pendeta. Karena kalau namanya ceker, dimainkan aja 1 truk pasir 1 hari. 1 hari 200.000. 5 rek tanah, 5 kali 30, 150.000. Kali sebulan Pak Pendeta berapa? Gak gampang bisa dipercaya. Dulu namanya timbangan emas itu gak seperti sekarang banyak dijual di pasar-pasar. Saudara beli timbangan emas di mana saja ada. Dulu namanya timbangan hanya raja yang punya. Hanya orang-orang pedagang-pedagang besar. Lalu Obed-Edom dipercayakan menjaga. Kalau Obed-Edom ini tidak bisa dipercaya, nanti diambil dikit-dikit. Diambil dikit-dikit. Segini kan sudah berapa gram? Bagaimana cara mengantisipasi supaya keluarga Obed-Edom tidak berniat mengambilnya? Caranya bagaimana? Gajinya harus besar. Amin. Karena menjaga barang yang mahal, kalau gajinya kecil, terpancing untuk korupsi. Dengan kata lain, cucu-cucu Obed-Edom punya gaji besar. Katakan amin. Ini pelayan, saudara. Kita nggak ngejar dunia ini, tapi ini upah. Jangan mau bodoh kita di dunia ini. Kita mau berhasil, kita mau semua anak-anak kita berhasil, tapi kita nggak suka melayani. Tuhan geleng-geleng kepala, nggak bisa anakku. Saudara bisa saksikan orang-orang kaya yang sudah meninggal di Bontang ini, anak-anak tinggal menghabisi. Menghabisi, lumayan akur. Kalau kita melayani, gak ada kita wariskan harta, gak ada kita wariskan barang, gak ada kita wariskan tanah, gak ada kita wariskan rumah, tapi kita wariskan roh pelayan. Mereka bisa jadi punya segalanya, seperti Obed-Edom. Mari para orang tua, kalau untuk melayani anakmu jangan tahan-tahan, amin. Jangan tahan-tahan. Kalau dia bilang aku mau jadi pendeta, aku jadi song leader, aku jadi pemain tamborin, aku pelayan pemuda, aku pemain musik.
Saya mau katakan sama saudara, sedikit terganggu pun pelajarannya karena dia melayani, Tuhan bisa berkati pelajarannya. Amin. Banyak kali anak-anak muda di Medan itu, kalau namanya pelayan tamborin atau celebration dulu dibilang, itu kadang jam 12 pulang, jam 11 pulang. Kadang nggak kedapatan angkot mereka pulang, harus dijemput bapak mamanya. Tapi mereka selalu dapat ranking 5 besar, 5 besar, 5 besar. Belum tamat kuliah, sudah dicari pekerjaan. Banyak orang sudah tamat kuliah lama, nggak ada dapat pekerjaan. Ini banyak mereka belum tamat sudah dicari pekerjaan. Kau nanti tamat ke perusahaanku ya. Kamu tamat di sekolahku ya. Kau tamat nanti datang ke kantorku ya. Ini banyak orang Kristen, 20 lamaran, satu pun nggak dipanggil. Lucunya sudah dapat pekerjaan bagus di PHK. Kenapa nggak punya namanya hati pelayan? Obed Edom 60 keturunannya gagah perkasa semua. Puluhan tahun lagi masih dipakai pemerintah. Dan mereka orang-orang terkenal. Kita tidak cari terkenal. Haleluya. Tapi pasti terkenal kalau kita suka melayani. Waktu nanti batu nisan kita diperbaiki. Tahu batu nisan? Pusara. Orang akan berkata, ini pelayan Tuhan. Aku banyak belajar dari dia. Sampai dia mati, setia melayani. Jangan sampai dibilang, memang 5 tahun sebelum dia mati nggak melayani lagi. Kita nggak tahu apa penyebabnya. Mungkin sakit hati. Atau gini, itu sangat sedih. Kalau ada penghiburan nanti mayat kita sudah disemayamkan di rumah duka. Orang penghibur berkata, minggu kemarin kami sama melayani, sore saya dengar berita sudah pergi. Luar biasa dia setia sampai mati melayani. Amin. Daripada nanti penghiburannya, dulu waktu muda ini, abang ini setiap kali melayani, entah kenapa setelah menikah nggak melayani. Sudah mati gimana lah. Bagaimanalah saudaraku mendengarkan berita demikian. Tapi kalau dikatakan ini opung ini sudah pun kesehatannya kurang, dipaksa-paksakannya melayani. Bahkan pernah nggak disuruh melayani. Kenapa aku nggak melayani? Apa maksud kalian? Marah-marah dia karena dia nggak melayani. Baru dia mati. Itu kenangan yang luar biasa. Bukan untuk cari nama, bukan untuk cari terkenal. Tapi memang karena kita tahu arti pelayanan, kita akan besar di surga dan di bumi dapat upah. Saudara bisa bayangkan kalau nenek kita, kakek kita, orang tua kita dulu pelayan, maka kita bisa dibayangkan enggak nasib kita hari ini. Syukurlah mereka sudah lahir baru atau baru dibaptis. Ya, kitalah memulai sejarah yang baru. Untuk itu jangan main-main melayani, jangan tolak pelayanan, jangan main-main. Jangan pula Anda bilang, kalau enggak aku siapa lagi? Sombong namanya. Saudara harus berkata, mari kita melayani. Kalaupun aku nanti enggak bisa, biar kau gantikan aku. Jangan ada orang melayani, kita halangi, karena takut kedudukan kita tergantikan. Ada yang begitu. Misalnya ada orang main drum. Saudara sudah mahir. Tiba-tiba ada orang tamat sekolah drum. Datang lahir baru. Saudara pun tergantikan aku nanti. Jangan. Justru senang. Yuk kita tim. Bila perlu yuk kita kerjasama. Buka sekolah drum. Amin. Melayani satu hal yang mahal. Luar biasa. Mari ambil pelayanan. Setiap kali Anda disuruh melayani atau ada kesempatan, ambil. Rugi kita di dunia ini hidup penuh tenaga, lalu mati bawa tenaga. Selagi ada pelayanan, ambil tenaga. Dan saya sudah melayani 24 tahun tanpa hemat-hemat. Kadang saudara baju saya kalau melayani, mohon maaf sampai pakaian dalam saya bawa pun basah. Kadang suara habis. Waktu saya melayani dulu SMA di Medan. Namanya pun anak SMA ada yang kelas 1, 2, 3. Bangga dengan dinas putih abu-abu. Ketika kita khotbah, mereka main di belakang. Bagaimana mengimbanginya? Suara harus kuat karena nggak ada mikrofon. Pulang-pulang parau kita. Gitu.
Saya berdoa, Tuhan sembuhkan. Cuma lagi melayani. Saya tidak kapok. Amin. Saya tahu melayani itu mahal. Itu kepercayaan. Kalau memang saya pernah berpikir, kalau pas aku melayani mati lebih baik daripada mati seperti mati corona, mati kecelakaan, mati dilindas sesuatu. Lebih baik mending mati melayani. Saking capeknya memaksakan diri, akhirnya mati. Lebih termulia, amin. Daripada mati harus virus corona, daripada mati harus digelindas mobil, daripada mati harus dipolis stadium 4. Terlalu ngeri. Tapi kalau mati kita pas melayani, wah, mulia. Tidak perlu opnam, dana-dana keluar untuk perawatan di ICU, di UGD. Karena kan banyak ICU, IGD, UGD. Itu tempat-tempat yang mengerikan, saudara. Amin. Nah, jangan sampai nginap di sana. Haleluya. ICU, IGD, UGD. Ngeri itu. Kalau itu udah ada selang oksigen di sana. Biasanya nggak pakai baju seperti setelan sekarang di situ. Cuma pakai selimut doang. Karena selang-selang di mana-mana. Namanya pun ICU, IGD, UGD. Melayanilah supaya jangan masuk ke sana. Amin. Haleluya. Mulai dari hal kecil. Tebar pelayanan. Kalau kita sudah melayani itu, waktunya kita sudah menebar kasih, tidak lagi hanya butuh kasih. Sekarang banyak orang hanya butuh kasih, memperhatikan nggak mau, melayani nggak mau. Mulai dari kecil-kecil, kebersihan di rumah, bereskan, rapikan semua, amin. Rapikan barang-barang, kutip sampah di mana memang nggak di tempatnya, kutiplah. Ya, permen nggak di tempatnya, masukkan tisu nggak di tempatnya, kursi nggak di tempatnya, sepatu nggak di tempatnya, dalaman tidak di tempatnya. Jangan pula dalaman di dalam sepatu di sini, macamlah ditempatkan semua. Kita biari, kita pula jadi perusuh, kita pula menempatkan di sana. Bereskan ruang ibadah. Membereskan ruang ibadah itu kan ada 3. Sebelum ibadah, ketika ibadah, sesudah ibadah. Mungkin saya tidak nilai saudara, tidak tahu kapan saudara bereskan. Tidak melihat saudara, tapi Tuhan melihat seperti Obed Edom, hanya menjaga pintu. Saudara bayangkan itu bosan. Berapalah tamu datang satu hari? Enggak mungkin tamu kerajaan datang tiap hari 15, 20, enggak. Paling 1 minggu, 2, 3 minggu, 1, 2 hari. Kadang-kadang pas acara besar, mungkin 1 harian itu buka gerbang. Tapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak lapor sama Musa atau sama Joshua atau sama bosnya. Aduh, Pak, gantilah aku. Gak bisa lagi aku melayani. Itu aja terus. Lihat kesetiaannya berupa manis. Amin. Luar biasa. Bereskan tempat ibadah, ruang ibadah. Kamar mandi, saudara selesai buang air kecil, buang air besar. Bereskan, gayung di mana. Jangan pula saking malasnya saudara. Kadang-kadang perempuan-perempuan yang datang bulan kan. Hanya pemalas. Nggak tahu itu siapa. Dimasukkannya pembalut itu ke kloset itu. Dicocokkannya air itu banyak-banyak. Brrr, katanya. Air tersumbat lah. Lalu kita pikir-pikir, ada apa ini? Hanya ada orang-orang malas. Pembalutnya dimasukkan ke dalam. Nah, kayak gitu-gitu. Tuhan melihat. Memang orang nggak tahu. Amin. Iya, saya mau sampaikan sama saudara hal-hal kecil. Pelayanan-pelayanan itu juga termasuk kalau Anda makan habiskan. Itu pelayanan, amin. Minum habiskan. Saya pernah makan di satu ruang makan di Bontang ini. Saya habiskan bersih. Kebetulan telur dadar. Ya, jadi nggak ada durinya, amin. Habis, saudara tahu apa dibilang punya warung? Mas, aku senang kali kalau orang makan habis begini. Masa saya bilang, iya Pak, baru kali ini saya Pak ketemu Pak. Ini kan karena telur Mbak, saya bilang, enggak, banyak orang makan telur juga sisa. Nggak tahu udah kenyang atau memang sombong atau gimana, dia bilang orang rumah makan pun tahu. Itu juga pelayanan, amin.
Halo, itu pelayanan. Orang barat itu suka saudara kuat makan asal habis. Ya, tapi jangan diambil sisa setengah. Nah, itu orang barat paling nggak suka itu. Makan kau, kalau makan keringat, kerja nggak keringat katanya tuh. Banyak orang makan keringat, kerja nggak keringat. Pelayanan itu kecil-kecil. Saudara ambil air mineral, udah apa namanya? Pring gitu. Dihirup seperempat tinggalkan. Saudara tanggung jawab. Amin. Teman saya dulu. Ya siapa yang minum ini semua nih kok setengah-setengah. Datang teman saya bilang, di-scan Pak, di-scan. Maksudnya di-scan. Scan bibir. Tahu kita bibir siapa itu? Jadi kan setiap minum kan ada bibir di situ. Itu pelayanan. Amin. Amin. Saudara punya pakaian. Hari Minggu kan pakai. Mungkin keringat sedikit lah. Mengairkan sebentar. Ya. Masih bisa lagi dipakai sekali lagi 1 jam 2 jam. Jangan tumpuki di situ baru beli lempar pang. Ya. Gak pernah gosok, gak pernah lipat, gak pernah bereskan. Ya gimana mau Tuhan percayakan pakaian yang bermerek, yang pakaian merek biasa aja belum bisa ditanggung jawab. Setia perkara, Tuhan beri perkara besar. Saya dulu punya mobil, saudara tahu mobil Fortuner warna biru? Mobil paling tren di zamannya. Setiap kali saya ke bengkel dia bilang, Pak Pendeta, nggak ada lagi mobil seperti ini sebagus ini. Masuknya kemana? Ada AC-nya, tapnya hidup, pintu belakang masih hidup, hidroliknya. Bagaimana? Bapak rawat ya? Iya. Karena kalau kita bisa rawat begini nanti mobil mahal Tuhan kasih. Iya, iya. Saya percaya firman Tuhan. Setiap perkara kecil, Tuhan beri perkara besar. Itu Alkitabiah. Jangan pingin perkara besar yang kecil belum tanggung jawab. Setiap kamar yang saudara kontrak atau tinggali, maka nanti Tuhan kasih rumah sendiri. Amin. Amin. Jangan kamarku kok aku sendiri kok, semua di situ. Rumahku sendiri kok, terserah gue dong, jelek-jelek ini sendiri. Jelek pun rawatlah, perbaikilah, servislah. Bukan harus cantik tali. Rumah jelek pun bisa rapi. Rumah cantik pun bisa amburadul. Haleluya. Layani apa yang bisa. Terakhir, Matius 24. Obed-Edom melayani sampai hari matinya. Matius 24 ayat 46. Dapat Bapak Ibu? 2, 3. Ya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Hal yang sama di Lukas 12:43. Berbahagialah pelayan yang sedang melayani ketika tuannya datang. Jadi jangan kita lagi melayani, lagi tidur-tiduran, lagi nggak suka melayani, lagi SKT, tahu SKT? Hati. Tuhan datang. Tereret. Malaikat pun membunyikan sangkakala. Kita lagi SKT, lagi nggak melayani. Nggak tahu SKT-nya siapa. Kalau jelas nggak apa-apa lah, kita bereskan. Ini sakit hati sama siapa? Ya, nggak usah tahu lah. Aku sendirilah sama Tuhan yang tahu. Setia, haleluya. Ya, saya tidak berdoa pas saya khotbah dipanggil Tuhan. Tapi kalau memang lebih baik daripada sudah capek anak-anak sama cucu-cucu merawat, uang udah habis, udah bolak-balik ke rumah sakit menginap, yang jaga mati juga, mending mati pas khotbah. Selesai. Haleluya. Sekarang nggak perlu lagi, nanti sudah tua tentunya, nggak perlu lagi pasangkan jas, udah pakai jas sendiri.
Amin. Haleluya. Pada mati rumah sakit. Tolong ya, kebaya mama, bawa. Jangan lupa, listipnya. Begini, capek. Pas melayani dipanggil Tuhan, luar biasa. Amin. Saudara diberkati dengan firman Tuhan ini. Siapa yang mau sungguh-sungguh melayani, angkat tangannya. Haleluya. Mulai hari melayani, contoh Obed Edom. Contoh yang paling baik tentunya Tuhan Yesus. Mari para pemimpin pujian, kita menyanyikan pujian buat Tuhan. Terima kasih buat perhatian saudara.